Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ki Hajar Dewantara. Di balik tulisan dan mural ini ada tempat yang luar biasa, yaitu Sekolah Sogan. Sebuah lembaga pendidikan gratis yang bermula dari embrio suatu komunitas teater yang ada di Kota Pekalongan. Nah, saat ini saya akan menemui Kepala Sekolah Sogan, yaitu Mas Andika. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas berjalannya pendidikan di sini dan motivasinya luar biasa, yaitu ingin melanjutkan dan juga mengakomodir pendidikan yang lebih inklusif. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Inspirasi Prestasi Inspires You. Baik, saat ini saya sudah duduk bersama dengan Mas Andika selaku Kepala Sekolah Sogan, betul ya? Sekolah Sogan gitu aja. Sekolah Sogan gitu aja ya, karena sudah maknanya sudah sama intinya ya. Sama. Oke, Mas Andika, sebelum saya ngobrol lebih lanjut tentang Mas Andika sendiri sebagai Kepala Sekolah Sogan, saya pengen tahu Sekolah Sogan itu sendiri apa? Karena berdasarkan informasi yang saya dapat dari salah satu pembina yang ada di sini, Sogan sendiri embionya adalah dari teater. Nah, bagaimana bisa dari teater menuju ke komunitas belajar yang luar biasa kerennya ini? Oke, yang pertama, jadi memang kita awalnya di teater di salah satu universitas di Kota Pekalongan gitu ya. Nah, karena kita mulai merasa jenuh gitulah ya, karena kegiatannya ya cuman di kampus, dan kita inginlah rasanya untuk nyeburkan diri di masyarakat, untuk mengenal lebih jauh masyarakat. Akhirnya pada 2015 itu kita memutuskan untuk keluar dari kampus. 2015 kemudian kita berkegiatan, karena teman-teman ini kan bidangnya macam-macam, ada yang dia bergelut di dunia teater, ada di musiknya, ada yang pendidikan, ada yang sejarah. Nah, dari situ kita berkegiatan sesuai dengan minat dan potensi masing-masing dari kita. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator di bidang pendidikan seperti itu. Nah, pada 2019 itu kita menginisiasi untuk melakukan kegiatan sinau bareng dengan anak-anak yang ada di masyarakat. Waktu itu kita jalan di Selamaran. Di Selamaran, di sebuah TK di sana. Nah, di sana kita sempat jalan setahun, kemudian ada banjir besar itu di Selamaran. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah karena akses yang sulit waktu itu. Pindah, nah kemudian alhamdulillah bisa di sini, ditawari tempat untuk kegiatan di sini. Di sini mulai 2020, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. Nah, karena kebutuhan dan permintaan dari masyarakat, ya dari teman-teman banyak yang ikut kegiatan di sini karena kita gratis. Mereka pingin untuk mendapatkan ijazah, jadi tidak hanya belajar saja tapi juga diakui oleh pemerintah gitu, legal. Akhirnya diputuskan untuk melakukan proses legalisasi, dan ini kita masih proses menuju ke sana. Jadi awalnya memang dari teater, kemudian berangkat dari keresahan-keresahan yang menuntut teman-teman yang ada di Sogan untuk bisa lebih terjun ke masyarakat, dan ada kebutuhan pendidikan di situ. Akhirnya 2019 gitu ya, mulai ada kegiatan belajar bareng seperti ini di Selamaran. Kemudian setelah itu 2020 pindah ke sini, dan sekarang ini masih menjalani proses supaya Sogan ini menjadi satu lembaga yang legal sebagai sebuah yayasan untuk kedepannya lebih bisa melayani masyarakat supaya lebih legal lagi gitu ya. Nah, ini sebagai sebuah yang awalnya komunitas betul-betul gratis, tapi saya penasaran Mas, di saat ada tertulis dengan berat hati sekarang kita sudah tidak gratis. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi gini Mbak, di masyarakat kita terutama di Kota Pekalongan ya, banyak yang bertanya-tanya, ini kok bisa gratis dan tetap jalan,
pendanaannya dari mana, terus volunteernya dibayar enggak, dan seterusnya. Pertanyaan itu terus sedikit banyak gitu ya? mengganggu kita lah. Tapi kita tetap aja kita jalan. Nah, untuk mengantisipasi itu akhirnya kita buat bidang ekonominya sendiri. Karena kita yang komunitas belajar ini basisnya minat bakat, kan ada siswa-siswa yang memang dia ingin berkecimpung di dunia ekonomi, ingin buka bisnis, tapi dia bisanya menggambar lah, bisanya nyanyi, musik dan seterusnya. Akhirnya kita bikinlah wadah namanya Sogan Store. Sogan Store, nah itu untuk mewadahi karya-karya dari teman-teman volunteer maupun anak-anak agar karya ini memiliki nilai ekonomis. Nah itu tetap jalan, dan karena pertanyaan dari masyarakat juga tetap berjalan, akhirnya kita mencoba mencari hal-hal baru, kita mencari alternatif baru yang kiranya tetap tidak memberatkan pada masyarakat. Akhirnya itu tadi kita putuskan sejak Juli itu ya, awal Juli, 1 Juli itu, bahwa kita tidak gratis lagi. Tapi kita punya konsep sendiri, kita melakukan redefinisi atau mendefinisikan ulang mengenai uang sebagai alat tukar. Kita kan apa-apa bayarnya pakai uang. Nah, karena kita ini melakukan suatu, kita anggap sebagai kebaikan, yang kita yakini sebagai kebaikan ini, ya kebaikan harus ditukar dengan kebaikan, gitu ya. Jadi karena kita siswanya itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan beberapa yang sudah kuliah juga, maka kita inisiasi menggunakan proyek kebaikan. Jadi ada yang kalau TK atau PAUD, ya dia bayarnya pakai nyirami tanaman di rumah lah, kemudian memberi makan hewan ternak lah, atau bantu-bantu ibu kerjaan di rumah kayak gimana. Begitu juga yang SMP maupun SMA, dan tentunya jenjang yang lebih tinggi kita arahkan, kita rekomendasikan untuk ikut mengajar. Nah, kita kebetulan di sini kan ada beberapa sister school, atau kalau bisa dibilang cabang gitulah. Ada di Selat Selayar Panjang, satunya lagi di Selamaran. Jadi mereka bisa ikut mengajar di 3 tempat, di Medono, Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, ada di Panjang maupun di Selamaran, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kebaikan harus dibayar dengan kebaikan. Kebaikan harus dibayar dengan kebaikan. Jadi kata-kata yang ada di situ adalah hanya kamuflase saja untuk masyarakat, supaya masyarakat itu intinya lebih bisa menerima gitu ya konsep ini, karena memang ini gimana ceritanya semuanya gratis tapi tetap bisa berjalan. Masyarakat pasti nggak mau tahu kalau ternyata di dalam itu ada satu badan usaha yang tetap dijalankan untuk bisa menghidupi sekolah Sogan ini. Jadi akhirnya melakukan redefinisi tadi menjadi sebuah hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa-siswi begitu, untuk nanti itulah yang menjadi bayaran ke sekolah Sogan. Ini adalah konsep yang luar biasa keren banget untuk sebuah lembaga pendidikan gratis, dan ini menurut saya adalah pendekatan yang sangat cerdas ke masyarakat, karena masyarakat pasti ya itu tadi, masyarakat nggak mau tahu begitu ya. Jadi kita yang harus bagaimana menyalip-nyalip pikiran masyarakat supaya masuk gitu. Dan setelah ini saya ingin berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan Mas Andika terkait Mas Andika sebagai Kepala Sekolah Sogan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat dan Mas Andika di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, Mas Andika ini sudah masuk pukul 2 ya. Berarti kegiatan belajar dan mengajar pun sudah mulai dilaksanakan. Di belakang kita berarti ini ada kegiatan ngajar gitar. Iya. Kita menghindari kata-kata mengajar. Ini sinau bareng. Sinau bareng. Jadi yang harus di underline adalah sinau bareng. Jadi baik dari siswanya, peserta belajar maupun volunteernya juga belajar. Sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang lebih menggurui, semuanya ya tahu lebih dulu gitu aja. Apalagi sekarang kan sumber belajar banyak, akhirnya sama-sama harus belajar.
Mas Andika, saya penasaran sebelah sana, boleh diajak ke sana? Ya, silakan. Nah, kalau ini berarti sedang mengajar, sedang sinau bareng mengaji. Iya. Oh, PAUD ini yang PAUD. untuk kelas PAUD. Jadi anak-anak yang kelas PAUD ini bareng di sini ada volunteernya Bu Ani sama Mbak Dinda. Oke, ada Bu Ani sama Mbak Dinda. Mas, kita sambil ngobrol ya. Kenapa Mas itu mau untuk menjadi kepercayaan teman-teman di Sogan menjadi kepala sekolah? Nah, kalau ini agak susah ini jawabannya. Memang teman-teman mempercayakan ini ke saya, dan kalau sebabnya kenapa ya saya juga kurang paham. Karena teman-teman memang ya sudah, kamu, karena memang saya juga merasa pendidikan juga bidang saya. Karena teman-teman punya bidangnya masing-masing, ada yang di musik, ekonomi, dan kebetulan teman-teman yang merasa menganggap saya kompeten di situ, akhirnya saya diberikan amanah untuk jadi koordinator di bidang pendidikannya. Oke, jadi itu mulai tahun 2015 sudah 15 jadi langsung koordinator pendidikan. pendidikan. Nah, kemudian kegiatan sekolah Sogannya itu berlangsung atau dimulai pada 2019. Oke, mungkin kita bisa pindah ke sana lagi untuk melihat. Nah, oke, jadi tadi dari tahun 2019 dipercayai untuk mengelola sekolah Sogan. Mas Andika, kalau boleh tahu kesibukan selain di sini apa? Saya sekarang masih studi lanjut, ya, studi di UNY, S2 di UNY, jurusan pendidikan matematika. Jadi setelah lulus 2016, kemudian saya sempat mengajar di salah satu madrasah swasta di Kota Pekalongan. Kemudian karena mengharuskan untuk pendidikan tatap muka, ya, jadi harus bolak-balik ke Jogja seperti itu. Jadi kesibukannya ya sambil fokus ke tesisnya saja. Gitu. Oke. Nah, itu berarti kan dari pendidikan jenengan adalah mahasiswa S2. Kalau rutinitas selain di sini dan selain kuliah S2 apa? Rutinitas paling ada jualan gitu, bisa untuk menopang ekonomi kan gitu ya. Ada kita jualan gelang, nah itu juga dibantu sama ibu-ibu rumah tangga yang memang butuh kalau bahasa orang Pekalongan sanggan gitulah ya. Jadi kita minta bantuan ke ibu-ibu rumah tangga untuk dibikinkan ini, nanti kita bayar, dan itu juga untuk menopang ekonomi di sekolah Sogan salah satunya. Oke, jadi pekerjaannya Mas Andika adalah sebagai pengusaha juga, ya, di bidang aksesoris begitu. Dan di sini, mohon maaf, apakah Mas Andika dibayar? Kalau dibayar ya mahal banget Mbak ini bayarannya, sampai nggak kelihatan, nggak pakai materi. Jadi memang teman-teman di sini kalau diukur pakai uang sih belum ada. Jadi memang kita sukarelawan, ya, relawan dari teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman ini juga sudah dalam tanda kutip cukup lah ketika di rumah, walaupun ada 1-2 yang memang dia butuh pekerjaan dan lain-lain, dan kita juga share itulah. Kalau misal mereka butuh lowongan pekerjaan, kita ada info ya kita bagi gitu. Oke, tadi Mas Andika menjelaskan bahwasanya artinya semua volunteer yang ada di sini free. Mengabdi. Yeah. Kalau dari Mas Andika sendiri, apa motivasi yang melatar belakangi Mas Andika mau bertahan dari 2015 sampai sekarang? Ini apa yang kita yakini sebenarnya, masalah keyakinan dan juga keresahan dari kita semua. Jadi kita kan sekolah Sogan sendiri basisnya minat dan bakat. Jadi apa yang kita yakini itu setiap siswa itu tidak ada yang bodoh. Satu, mereka punya kepandaiannya masing-masing. Jadi kita pingin setiap siswa itu dia bisa menarasikan dirinya sendiri. Jadi ketika kita tanyai, kamu itu keahliannya di mana? Dia bisa cerita mengenai dirinya. Saya itu handal atau ahli di bidang ini, saya akan menjadi ini dan seterusnya. Jadi itulah yang menjadi alasan saya, selain ada pertanyaan yang terus mengyang-yang di pikiran saya, itu di mana anak bodoh, miskin dan nakal bisa bersekolah. Di mana anak bodoh, miskin dan nakal bisa bersekolah. Karena kebanyakan lembaga pendidikan yang saya tahu itu kalau
ada anak nakal, ya dia dibina semampunya kemudian dikeluarkan. Anak-anak juga merasa kesulitan untuk bayar sekolah sama orang tuanya yang tidak mampu lah, terus bagaimana? Nah, kita mencoba masuk di ruang-ruang yang itu, kita terima semuanya. Jadi kita ingin pendidikan itu lebih inklusif lagi, Jadi semua orang, baik dia yang nakal, yang tidak punya uang atau apapun itu, dia bisa ikut belajar di sini, dan harapan kami bisa membantu anak-anak ini menemukan siapa dirinya dia, kelebihannya apa, dan itu bisa membuat dia percaya diri. Seperti itu. Jadi motivasinya memang ingin berkontribusi dalam menyediakan lembaga pendidikan yang inklusif. Sampai akhirnya memang Mas Andika dan teman-teman mau bertahan sampai sekarang. Satu pertanyaan terakhir untuk Mas Andika sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Bagaimana tanggapan keluarga Mas Andika? Pasti saya yakin akan ada sedikit struggle gitu untuk orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih seperti Mas Andika. Jadi boleh diceritakan sedikit. Oke, pertanyaan menarik ya. Memang pada awalnya tentu ada beberapa penolakan dan pertanyaan lah. Terus kamu gimana secara ekonomi? Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain yang juga tentunya selain untuk saya, untuk teman-teman volunteer yang lain. Karena biasanya gerakan seperti ini, gerakan sosial itu matinya karena dua. Yang pertama, dia berhenti di tengah jalan karena tidak bisa makan ketika di rumah, ya kan? Terusnya lapar, tidak ada uang. Yang kedua, ketika sudah berjalan baik, ada uang banyak, dia rebutan uang. Nah itu. Nah, semoga aja kita tidak, untuk itu komunikasi yang paling penting. Jadi saya intens melakukan komunikasi mengenai keresahan, keresahan saya pribadi, keresahan teman-teman, apa yang kita lakukan. Alhamdulillah justru keluarga saya itu yang di dalam tadi, Mbak Adinda itu adik saya. Oh, baik. Bu Ani ibu saya juga. Akhirnya ikut volunteer juga. Itu luar biasa. Itu juga tidak pernah ada di bayangan saya. Itu semuanya berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu aja. Luar biasa. Jadi walaupun awalnya struggle pasti iya, tapi kalau misalkan ada komunikasi yang baik antara kita dan keluarga yang awalnya mungkin belum melihat sisi positifnya, akhirnya bisa terlihat, dan buktinya Mas Andika bisa mengajak ibu dan adiknya untuk menjadi volunteer. Sungguh menginspirasi sekali. Nah, Mas Andika, supaya saya lebih mengenal lagi Sogan, boleh tidak kalau saya ikut belajar dan juga ikut mengajar? Boleh, sangat boleh sekali, silakan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. I'm used to staying with you. Would you be waiting? Nah, sekarang saya mau belajar sama Mas, siapa Mas? Fahri. Mas Fahri dan Mbak Dian untuk belajar gitar. Nah, ini yang sederhana-sederhana aja ya Mas ya, karena saya belum tahu cara main gitar gimana. Oke. Iya, di sini kita belajar bareng. Nah, ini ada lagu, judulnya Rukun Islam ya Mas? Rukun Islam, dan nanti beberapa refnya, bukan ref sih, kuncinya, chordnya akan kita praktekkan. Tapi nggak tahu nanti bunyinya seperti apa kalau saya yang genjreng. Oke. Nah. Ini kunci yang dipakai ya, ada C, F, G sama A minor. C, F, G, dan A minor. Oke, let's go. Jadi untuk kunci C yang dipencet itu kayak gini. Oke. Bisa dilihat ya. Oke. Jadi mulai Oke. ke A minor. A minor. Berarti telunjuknya dipindah ke sini langsung. Oh. Itu sudah jadi A minor. Telunjuknya kan pindah ke bawah. Iya, betul. Jadi di senar 1, 2, 3. Nah, ini telunjuknya yang tadi Sini. ke sini dan ke sini. Nah, betul. Oh. Jadi yang juga udah betul. Oh. Ini A minor. Habis itu F. F Itu kayak gini ya yang pencet ya. ke bawah. Betul, Gini ya. kayak gitu.
Oke. Ininya Tetap aja digenjreng kayak sama aja gitu kalau yang saya. tapi bunyinya tetap beda. Tetap beda ya karena Mas Fahri kan tahu musik jadi peka. Kalau saya kayak sama aja. Oke. Nanti lama-lama ada dapet lah feelingnya gitu. Iya bener ya. Emang harus sering-sering latihan. Oke Mas Fahri. Mbak Dian silakan dilanjut karena mungkin saya butuh waktu lama nih untuk bisa ngerti, nanti takutnya malah gangguin. Saya coba ke ruang sebelah untuk mau melihat kegiatan belajar mengajar di sana dan saya juga pengen coba ngajar nih. Oke. Siap. Sharing bareng gitu kan. Semangat, Oke. berbagi. Silakan. Terima kasih. Ini aku taruh sini ya. Sama, Oke. Nah, di sini ada kegiatan belajar mengajar atau belajar bareng adik-adik PAUD. Nah, ini ada Bu Ani, betul Bu Ani? Assalamualaikum dan Mbak Dinda. Halo, ada adik-adik yang lucu-lucu ini namanya siapa? Aduh, halo. Hah? Karima. Kalau kamu siapa ini? Nata. Kalau kamu? Iha. Oke, jadi kalian bertiga lagi belajar bareng apa ini? Ini temanya masih tentang rumah, Mbak. Oh, Kita rumah. mau bikin rumah pakai apa ini namanya tadi? Play-Doh. Yeay. Kalau malam. Oke. Nanti juga plastisi. Nanti juga kita bisa bikin rumah pakai Lego itu di belakang. Sudah disediain Lego. Kalian boleh pakai Play-Doh, boleh pakai Lego. Terserah. Tinggal milih ya. Aku mau itu. Iya. Wih. Mau ini. Siapa yang mau pakai Lego? Kamu pusing kenapa? Bingung ya? Bingung milihnya Jangan ya? bingung. Nanti kalau nggak bisa, nggak usah nangis. Enggak. Boleh nangis nggak? Nggak boleh. Enggak boleh. Pintar. Sudah besar. Kalau nggak bisa bilang Bu Ani sama Bu Dinda. Tanya ya. Tanya Gimana Bu Ani, bikinnya gimana ya? caranya Bu Ani? Nah, jangan bilang nggak bisa. Aku bisa. Ya? Aku bisa. Bisa. Bilangnya kan? Iya, iya. Aku bisa. Oh. Kita bisa. Yeay. Oke. Langsung nih kita buat nih. Nggak ada yang mau pakai Lego? Siapa yang mau pakai Lego? Mbak Nafisa mau pakai Lego ini Bu Ani. Wah, serunya belajar bareng di sini bareng adik-adik PAUD dan juga Bu Ani dan Mbak Dinda. Nah, itu tadi yang sempat kita bahas sama Mas Andika juga. Kalau Bu Ani ini berarti ibunya Mas Andika. Betul ya? Nah, setelah ini saya ingin bincang-bincang lebih dekat dengan Bu Ani selaku salah satu volunteer yang ada di sini. Walaupun beliau sudah banyak pengalaman di dunia mengajar, tapi beliau tetap mau menyisihkan waktunya untuk mengajar dan belajar bersama di Sekolah Saugar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Where did you go when I needed you most? You packed your bags and ran from what we had. Oke, baik. Bu Ani, sambil kita belajar bareng, saya mau tanya. Motivasi Bu Ani menjadi volunteer di Sekolah Saugar ini apa sih? Ya, ini aja ya. Mana cemilanya? Inginnya anak-anak di sini bisa belajar tanpa mengeluarkan uang. Bisa belajar tanpa mengeluarkan uang. Biaya yang banyak. Oke. Bu Ani, kan tadi Mas Andika cerita kalau Bu Ani ibunya Mas Andika. Dan tadi Mas Andika cerita juga, Mas Andika dulu sempat sedikit dipertanyakan begitu sama keluarga, tapi akhirnya keluarganya ikut menjadi volunteer. Itu gimana menurut Bu Ani tanggapannya sebagai ibu? Ya, bangga sekali sih ya punya anak yang mau berperan aktif di masyarakat, mau membantu masyarakat lah tanpa menginginkan ada biaya macam-macam gitu. Pokoknya
pure membantu masyarakat yang kurang mampu gitu aja. Dan Ibu luar biasa bangganya ya. Berarti dua anaknya yang menjadi volunteer di sini. Sama Oke. Kalau dukungan kepada anak-anaknya Ibu yang berperan di sini seperti apa? kami mendukung semua kegiatannya yang berhubungan dengan masyarakat. Kami mendukung semua orang tua, baik ayah sama ibunya. Pokoknya jangan sampai menyusahkan masyarakat. Kalau kita bisa membantu, ya monggo silakan dibantu. Walaupun tidak dengan uang atau harta ya, kita masih punya tenaga, masih punya pikiran, kita bisa membantu masyarakat dengan cara itu. Oke, jadi memang Ibu sangat mendukung apapun yang dilakukan anak-anak Ibu. Selagi itu positif. Selagi itu positif, ini jelas-jelas positif sekali Ibu ya. Insya Allah. Oke. Harapan Ibu untuk sekolah Sogan ke depan seperti apa? Harapannya supaya lebih maju ya, lebih banyak yang melirik kita lah, bahwa ini benar-benar memang ada sekolah yang tanpa biaya tapi kita bisa belajar bareng. Oke. Jadi harapannya ke depan supaya lebih banyak masyarakat yang tahu kalau di sini ada satu tempat yang sungguh istimewa, bisa belajar bareng tanpa memerlukan biaya, bisa menolong banyak orang di bidang pendidikan, karena pendidikan itu kunci segala-galanya jadi mudah gitu Mulai ya, Kak. dari kecil sampai dewasa. Iya betul. Senang sekali hari ini saya bisa mampir ke sekolah Sogan, bisa bertemu dengan adik-adik. Hai. Dan bertemu Mas Andika dan juga Ibu Ani, Mbak Dinda juga, dan volunteer-volunteer lain. Saya senang sekali ternyata di Pekalongan masih ada tempat yang sungguh-sungguh istimewa seperti ini. Kami harap kedepannya juga sekolah Sogan makin berjaya, makin bisa melebarkan sayapnya untuk membantu masyarakat. Nah, ya amin ya rabbal alamin. Kira-kira siapa lagi yang akan kita undang ke Inspirasi Prestasi? Orang-orang inspiratif dan berprestasi tentunya. Jadi tetap saksikan Inspirasi Prestasi setiap Senin pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat hanya di Batik TV. Aku bentar lagi jadi loh. Hai, aku udah jadi loh tuh. Udah jadi. Punyanya Iha mana? Punyanya Iha. Wah, ini kamu bagus banget, lebih bagus dari punya aku. Ini nih yang di atas. Atap. Keren, rumahnya besar ya. Besar. Bisa bikin lantai 2 enggak rumahnya? Nanti bikin lantai 2 ya. Wah, kalau kamu ini bikin apanya ini? Oh, tanaman. Jadi rumahnya ada bunga-bunganya gitu ya? Wah, keren. Atapnya sebelah mana? Wih, besar-besar ya rumahnya. Rumahku doang yang kecil, jadi malu. Iya, katanya ada lantainya ya. Lantainya yang mana? Wah, lantainya warna-warni. Keren. Ini atapnya ya, bener ya? Nah, kalau pintu sebelah mana pintu? Oh, pintunya itu. Coba dibuka pintunya, mau masuk.